Bab 1071. Lin Yu dan Rong Hesu belum pernah bertemu sebelumnya. Meskipun mereka telah melihat foto satu sama lain, mereka tidak senyata orang sungguhan, dan tidak sepenuhnya jelas tentang penampilan satu sama lain, tetapi mereka masih berada di dalam kerumunan untuk pertama kalinya. Menemukan keberadaan satu sama lain. Ini seperti dua kutub magnet yang berlawanan, yang selalu dapat menarik satu sama lain pada saat pertama, dan Lin Yu dan Rong Hesu juga merupakan dua ekstrim dunia TCM. Semoga berhasil. Mata mereka bertemu, dan ketajaman keduanya meledak dalam sekejap. Menanggapi kalimat itu, musuh bertemu, sangat cemburu. Rong Hesu mengepalkan tinjunya tiba-tiba, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia bahkan lupa untuk menyapa ratu untuk sementara waktu. Dia menatap Lin Yu tanpa berkedip, ingin membunuh Lin Yuseng dengan matanya. Ini adalah batu sandungan terbesar dalam perjalanan mereka menuju perkembangan pengobatan mistik, inilah musuh yang membunuh putranya. Namun, meski hatinya sudah berkecamuk saat ini, wajahnya tidak menunjukkannya, tapi wajahnya sangat suram dan dingin. Dibandingkan dengannya, mata Lin Yu sama-sama tajam, tetapi ekspresinya jauh lebih santai, dan ada sedikit senyum di mulutnya. Lin Yu melihat Rong Hesu yang baik hati, dan dia mencibir, dia tidak menyangka bahwa kepala organisasi yang patah hati akan terlihat seperti anjing. Rong Hesu, apa kau tidak tahu bagaimana menyapa saat bertemu ratu? Ketika William melihat bahwa Rong Hesu tidak memandang ratu, dia langsung marah, dan dia berteriak pada Rong Hesu. Baru saat itulah Rong Hesu kembali ke akal sehatnya, dan mengalihkan pandangannya dari Lin Yu ke ratu, mengangguk dengan hormat pada ratu, dan menyapa. Ratu mengangguk sedikit padanya, dan setelah menyapa, dia terus mengikuti Lin Yu ke kamar elegan di sisi aula, dan dokter Cina tua lainnya yang datang lebih awal juga segera mengikuti di belakangku dengan sekuat tenaga. Saat melewati Rong Hesu, selain beberapa dokter Tiongkok tua yang juga menyapa Rong Hesu, semua orang mengabaikan Rong Hesu, karena mereka semua tahu dendam Lin Yu dengan Rong Hesu. Mereka semua berdiri kokoh di sisi Lin Yu dan secara alami tidak menunggu untuk melihat Rong Hesu. Bahkan dalam beberapa hari ketika Lin Yu tidak ada, hanya sedikit orang yang berinisiatif untuk menyambut Rong Hesu di pertemuan pertukaran. Banyak dari dokter pengobatan Tiongkok kuno ini juga suka menghasilkan uang dan mendapatkan manfaat, tetapi mereka sama sekali tidak dapat mencari manfaat seperti Suan Yimen, terlepas dari kesopanan, keadilan, dan rasa malu, setidaknya, mereka menjaga garis bawah yang paling mendasar sebagai seorang dokter. Apa? Ketika Do Zongyong melewati sisi Rong Hesu, dia mencibir dingin, duduk dengan orang seperti ini untuk makan malam, kurasa aku akan muntah. Sebelum dia datang, dia hanya menerima pemberitahuan, mengatakan bahwa ratu telah mengundangnya untuk makan malam bersama. Dia tidak tahu bahwa Rong Hesu juga akan datang bersama, kalau tidak dia lebih suka menyinggung perasaan ratu daripada datang. Dalam beberapa hari pertemuan pertukaran terakhir, Do Zongyong telah menyaksikan Rong Hesu tidak senang, dan menyesali bahwa sekolah Suanyi yang begitu terkenal dan mendalam telah jatuh ke tangan orang seperti itu. Ya, jika saya tahu saya mengundang dia, saya pasti tidak akan datang. Wang Shaoqin juga berkata dengan dingin tanpa mengelak. Lihat kalian berdua, ini untukmu datang untuk makan, bukan untuk melihat katak. Huang Xinru berkata dengan santai, ayo menjauh, tidak melihat dan tidak khawatir. Pada exchange meeting sebelumnya, Huang Xinru sempat berselisih dengan Rong Hesu, sehingga mereka sudah menjadi kekuatan air dan api, sehingga tidak takut menyinggung Rong Hesu dan dokter misterius tersebut. Mendengarkan kata-kata beberapa dari mereka, otot-otot di wajah Rong Hesu tidak bisa membantu tetapi melompat, dan kilatan tajam di matanya. Siapa yang Anda bicarakan? Mu Wei membanting, menunjuk Huang Xinru, Do Zongyong dan Wang Shaoqin dan berkata dengan dingin, mulutmu lebih baik bersih. Siapapun yang memiliki hati nurani yang bersalah akan mengatakan siapa yang akan menyanyi.
kata Do Zongyong dingin. Artinya, mulut kita tidak bersih, tapi untungnya hati kita bersih. Huang Xinru tanpa tergesa-gesa terus mencibir, tidak seperti beberapa kepala, kecuali mulut yang bersih, gelap dari dalam keluar. Kamu. Wajah Mu Wei muram, dan jari-jari Huang Xinru membanting keras, dan dia tidak sabar untuk segera menembak, tetapi dia tahu apa kesempatannya dan tidak berani menggunakan kekerasan secara gegabah. Tetapi dia memiliki kekhawatiran, dan beberapa orang tidak terlalu banyak berpikir, dan melihat sosok di sampingnya tiba-tiba bergegas keluar, bergegas ke sisi Huang Xinru seperti kilat, dan menendang perut Huang Xinru dengan keras. Ledakan. Tubuh Huang Xinru terbang tiba-tiba, menabrak dinding di belakangnya dengan keras, lalu jatuh ke tanah, seteguk darah menyembur keluar. Ketika semua orang melihat ini, ekspresi mereka terkejut. Ekspresi Wang Shaoqin dan Do Zongyong berubah drastis. Mereka bergegas ke sisi Huang Xinru dan berkata dengan cemas, "Huang tua, apa kabar?" Beberapa dokter tua Tionghoa lainnya juga melihat sosok itu dengan panik. Mereka melihat seorang lelaki kurus berkulit gelap, wajahnya dipenuhi bekas luka besar dan kecil seperti cacing tanah, dan matanya sudah tidak bernyawa. Ada awan yang suram, dan otot-otot di wajahnya bergerak-gerak tak terkendali dari waktu ke waktu, yang terasa menakutkan dan aneh. Pencegah kebakaran. Melihat Fire Guard tiba-tiba bergegas keluar untuk melakukan tangannya, Mu Wei segera mengubah ekspresinya dan buru-buru memanggil Fire Guard untuk bergegas menghentikannya, tetapi pada saat ini seseorang menangkap lengannya. Dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa orang yang menahannya adalah Rong Hesu. Wajah Rong Hesu muram, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan dia tidak berbicara, tetapi dia terus menatap Huang Xinru, Do Zongyong dan yang lainnya. Tentunya, dia tampaknya telah menyetujui perilaku Huawei. Faktanya, dia telah lama tidak puas dengan para dokter Tiongkok kuno dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok yang dipimpin oleh Do Zongyong, Huang Xinru dan Wang Shaoqin. Seandainya bukan karena keberadaan ratu, dan karena ini adalah ibu kotanya, dia telah memerintahkan orang-orang untuk menyingkirkan makhluk abadi tua ini. Sekarang setelah penjaga kebakaran menembak dengan gegabah, itu bisa dianggap membantunya menghela nafas. Setelah Mu Wei melihat maksud Rong Hesu, dia sedikit terkejut, dan kemudian dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Bagaimana Anda memukul seseorang? Seorang dokter Tiongkok tua menunjuk ke arah Huawei dan berteriak dengan marah. Menghina bos kita, bukan membunuhnya, itu sudah cukup bagus. Fire Guard berkata dengan dingin. Benar saja, akan ada anjing jenis apapun jika ada tuan. Wajah Do Zongyong memerah, dan dia menunjuk ke arah Huawei dan mengutuk dengan marah. Tua abadi. Fire Guard berteriak dengan marah, dan kemudian membanting wajah Do Zongyong dengan pukulan yang keras. Suara tinjunya sangat kuat dan kuat, jika itu mengenai wajah Do Zongyong, dia hampir bisa membunuh Do Zongyong di tempat. Do Zongyong tua gemetar, tidak bisa mengelak, dan hanya bisa menyaksikan pukulan itu tanpa daya.